Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Black Circle atau Lingkaran Hitam, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Apa memang seperti ini keseharian mereka, Rat? Seva menggamit lenganku. Mungkin aku tidak pernah keliling, sahutku. Beberapa anak kecil bermain gundu tanpa suara tawa. Hanya sesekali jerit kekalahan yang terdengar. Benar-benar suasana yang canggung. Itu rumah Bondan, salah satu teman Aden yang dulu sering main ke rumah, tunjukku. Tidak lama lagi rumah Pak Yono terlihat paling mencolok di antara rumah sekitar. Seva beberapa kali mengusap tenggok. Katanya ada angin dingin yang berhembus. Padahal hari sudah cukup siang. Aku tidak merasakan apapun. Hanya keinginan agar cepat sampai di rumah ketua RT tersebut dan mencari keberadaan Aden. Rat, dengar. Seva menghentikan langkah. Telapak tangan menangkup di daun telinga, mencoba menangkap suara yang dia dengar sekilas. Aku juga mendengarnya. Suara Aden. Langkah kami saling berpacu menuju asal suara Aden. Awalnya di dekat pohon randu, lalu berpindah menjauh hingga ke halaman belakang rumah Pak Yono. Seva yang terlebih dulu sampai. Aku menyusul kemudian dengan nafas tersenggal. Kulihat bocah itu sedang bermain dengan seorang anak perempuan sebaya. Aden. Aku meraih tubuhnya. Bocah itu menatapku dengan kesal. Baru kali ini kulihat wajah polos itu tertekuk marah. Ditepisnya tanganku, lalu beringsut menjauh. Den, ini Mama. Kamu kenapa sih? Aden mau main. Mama jangan ganggu Aden. Seva menepuk bahuku. Dia berbisik. Gadis itu bukannya bocah yang main saat padang bulan, penjaga pertama saja Muran. Aku terlonjak. Benar juga. Meski saat itu pencahayaannya hanya temaram, wajahnya tidaklah asing. Tompel di bawah mata cukup menjadi penanda dia gadis yang sama. Aden, pulang yuk, sudah siang, bujukku. Dia bergeming. Tangannya sibuk bermain karet gelang yang dilempar ke sebuah botol kaca, bergantian dengan bocah perempuan tersebut. Saat ku perhatikan, tangan kanan gadis itu memiliki tanda lingkaran hitam, sama seperti Aden. Aden, kamu dengar Mama gak sih? Aku mulai sedikit kesal. Aden. Aden menoleh dengan cepat, lalu mengerling tajam. Tatapan mata itu seperti pernah aku lihat. Entah di mana. Geraman dari dalam tubuhnya membuatku tersurut mundur. Seva merentangkan tangan kanan untuk melindungiku. Rat, kamu ingat apa yang tertulis dalam buku Mbah Dar di setiap gambar aneh? Kidung itu apa? Kidung Urmek Soing Wengi, lagu yang kamu bilang memiliki makna mengusir bala dan roh jahat. Bisik Seva cukup kuat. Sesaat kepalaku dipenuhi dengung aneh. Tidak, aku hanya percaya dengan kekuatan doa. Itu yang selalu diajarkan oleh ibu. Ku coba merapalkan doa keselamatan dalam hati. Sial, dengungan aneh tersebut kini berubah menjadi alunan musik gamelan yang menggetarkan jiwa, memaksa bibir melantunkan lirik hidung. Ana kidung Urmek Soing Wengi, teguh hayo luputa ing lara,
luputa bilahi kabeh, jim setan datan purun, paneluhan tan ono wani, miwah penggawe Allah. Gunaning wong luput geni atemohon tirta, maling adoh tan ono ngoroh ing mami, guna duduk pan sirna. Sakehing loro pan samya bali, sakeh ngomo pan sami mirudo, ulas asih pandulune sakehing brojo luput. Kadi kapuk tibaning wesi, sakehing wisatawa sato galak tutut. Kayu aing lemah sangar, songing landak guwaning wong lemah miring miang pikomping merak. Pagumkaning warak sakalir, nadyan arca miang segara asat. Temohon rahayu kabeh, apan sarira ayu, lingaderan kang widodari. Rineksa malaikat, sakatahing rasul, pandadi sarira tunggal. Ati Adam uteku bagindo esis pangacapku ya Musa. Napasku Nabi ngisali Nuh, Nabi Yakub, pamiryarsa ning wang, Yusuf ing rupaku, mangke Nabi Daud suaraku, Jeng Sulaiman kesakten mami, Nabi Ibrahim nyawaku, Idris ing rambutku. Bagindo ngali kuliti wang, keteh daging Abu Bakar singgih, balung bagindo Ngusman. Sungsumipun Fatimah linuweh, Siti Aminah bayu ing angga, Ayub ing ususku mangke, Nabi Nuh ing jejantong, Nabi Yunus ing otot mami, netraku ya Muhammad, pamuluku Rasul, pinayungan Adam Sarak, sampun pepak sekatahe para Nabi dadya sarira tunggal. Kurang lebih seperti itulah kalimatnya. Maaf jika Mas Nara kurang fasih ya. Oke, lanjut. Aku merasa dunia mengayun lembut, menyapu mata untuk terpejam dalam lelap. Segala beban ku biarkan menguap, membaur bersama segumpal awan yang berarak menuju lubang hitam. Hati! Aku mendengar panggilan itu. Mas Raffi. Dia membangunkanku sambil menimbang seorang bayi. Tangannya terulur, memindahkan sang bayi ke pelukanku. Semoga kelak dia menjadi anak yang hebat, teguh dalam pendirian. Bagaimana kalau kita menamainya Raden Antasena? Lelaki itu tersenyum penuh makna. Nama yang indah. Aku menyukainya. Raden Antasena. Aden. Aden. Seva menepuk pipiku. Terasa tangannya yang dingin menyentuh kulit. Aku terbaring di teras belakang rumah seseorang. Aden di mana? Apa yang terjadi? Tenang dulu, Rat. Aden ada di dalam. Dia sedang dirawat istrinya Pak Yono. Syukurlah kamu sudah sadar. Seva membantuku duduk. Nanti ku ceritakan semuanya di rumah, bisik wanita itu. Setelah beberapa saat, kesadaranku mulai pulih, pun dengan tenaga yang rasanya terserap habis. Seva memberiku air minum yang dibawanya dari rumah. Aku mau bertemu Aden, ucapku mencoba berdiri. Meski lemas, kupaksakan memasuki rumah berdinding kayu dengan berbagai ukiran tersebut. Lantai yang terpijak serasa mencengkram telapak kaki. Hening. Di mana Aden berada? Di sana. Tunjuk Seva pada sebuah ruangan berpintu setengah terbuka. Aden terbaring di samping gadis yang tadi menemaninya bermain. Di dahi mereka tertempel sehelai daun sadap. Seorang wanita berkebaya duduk menghadap kedua bocah itu. Aden, bisikku parau. Oh, Anda sudah sadar? Duduklah. Sebentar lagi mereka bangun. Wanita itu menunjukkan kursi lain untuk kami duduk. Aku menatap Seva dengan cemas. Dia menepuk bahuku dan mengangguk, seolah meyakinkan bahwa Aden baik-baik saja. Kulihat tanda lingkaran hitam pada pergelangan tangannya menghilang. Kok bisa? Aden menggeliat, lalu perlahan membuka mata. Mama. Gusti Allah, Aden. Ku peluk bocah itu dengan erat. Matanya sudah seperti Adenku yang kemarin, jernih dan teduh. Ayo pulang, Nak.
Kita telepon papa buat jemput. Bisikku, dia pun mengangguk. Maaf, sebelumnya perkenalkan, saya Esti, istri Pak Yono, istri kedua beliau. Tepatnya itu anak saya, namanya Arumi. Wanita itu memperkenalkan diri. Aku tidak terlalu menanggapi perkenalannya. Bagiku yang terpenting segera membawa Aden pergi dari rumah dan desa aneh ini. Kutarik tangan Seva untuk bergegas membantu Aden berdiri. Tunggu Mbak Ratih, ada yang ingin saya bicarakan. Esti bangkit dari duduknya. Saya tidak ada urusan lagi di sini, karena malam ini juga saya akan pulang ke kota. Mbak Ratih bisa tenang dulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Sedikit pesan yang mungkin bermanfaat. Esti masih bersikeras. Terima kasih. Untuk apa? Arumi, dia adalah gadis yang diperlukan untuk purnama depan. Saya sudah tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Tutur wanita itu lesu. Terlihat kerapuan membayang di wajah Ayonya. Jadi purnama depan dia akan dipersembahkan kepada Baal. Aku dan Seva saling tatap. Lalu untuk selanjutnya atau purnama ke-9 adalah Aden. Tapi saya rasa belum terlambat untuk menyelamatkannya. Bagaimana caranya? Saya harus keluar dari desa ini, bukan? Tidak. Tanda lingkaran hitam itu hanya menghilang sesaat akibat kidung yang Mbak Rati nyanyikan. Seperti penangkal sementara, tidak bisa menghilangkan seluruhnya. Nanti malam tanda itu akan muncul lagi. Jadi kemanapun kalian pergi, Baal dan pengikutnya pasti bisa menemukan Aden. Ku pijit kening yang berdenyut. Aku kembali duduk di samping Aden. Kenapa Anda menceritakan ini kepada kami? Bukankah berbahaya karena di sini rumah Pak Yono? Tolong, jangan berpikiran buruk tentang suami saya, karena beliau hanya mengikuti perintah Nyai. Di sini hanya ada saya dan Arumi. Pak Yono di rumah Nyai. Oh, Nyai itu istri pertama. Seperti apa dia sampai Pak Yono harus mengikuti perintahnya? Batinku, saya menikah dengannya karena telah terikat perjanjian. Orang tua saya tidak bisa membayar hutang, lalu menyerahkan saya pada Pak Yono dengan syarat. Aku menunggu. Seva merangkul pundak Aden yang masih terlihat lemas. Menyerahkan keturunan saya kepada Baal Azubab. Brak! Jendela kamar terbanting dengan keras. Daunnya terhempas ke lantai. Esti terlihat panik. Dia menyuruh kami agar segera membawa Aden pergi. Kita tidak bisa melawan Baal sepenuhnya, tapi masih ada cara menyelamatkan Aden. Lakukan puasa muti selama 40 hari dan ngeblank semalam sebelum padang bulan ke-9. Lalu malam di acara penyerahan korban, nyanyikan kidung Rumeksa ing Wengi lengkap sebanyak 11 kali. Lawanlah iblis dengan kekuatan Tuhan. Esti mendorong kami keluar, kemudian menutup pintu. Kupandang Seva yang masih tercengang dengan keadaan. Ayo! Kami bergegas meninggalkan tempat mendadak sepi. Tidak terlihat seorang warga pun di luar rumah. Kulirik jam tangan milik Seva. Ternyata sudah pukul 12 siang. Seva menggendong Aden karena bocah itu masih cukup lemas. Saat kuperhatikan, di sisi kiri ransel wanita itu tergantung sesuatu terbungkus kantong kain hitam. Apa itu, Sev? Tunjukku. Dari Esti. Katanya telur burung gagak. Ada saat tertentu Aden membutuhkan asupan yang tidak biasa untuk berjaga-jaga. Dia memberikan sekantong telur ini untuknya. Berjaga-jaga? Apa sih maksudnya? Tanyaku sewot. Aden bisa saja pergi sendiri ke hutan untuk mencari telur tersebut. Tadi pagi Esti yang menemukan dia di sisi timur hutan jati. Hatiku meradang.
Nyaris kupecahkan telur-telur itu. Andai saja tidak memikirkan kondisi Aden sekarang. Seva yang kelelahan makin mempercepat langkah. Aku mengikutinya dengan segumpal emosi yang tertahan. Tiba di rumah, Aden kami baringkan di kamar bergantian. Aku dan Seva pun mandi. Sejak kejadian tadi pagi, kami berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Aden sendirian. Aku menyiapkan makan siang seadanya. Perut memang lapar, tapi nafsu makan telah hilang. Kubuatkan bubur beras ketan untuk Aden. Aku tidak mau anakku makan telur burung mentah. Bagaimana menurutmu, Chef? Lontarku pada dia yang sedang sibuk mengetik. Tentang Esti. Tadi dia cukup banyak bercerita saat kamu pingsan. Kidung itu memanglah doa penolak bala dan roh jahat. Sebagaimana Mbah Dar tuliskan, kamu melantunkannya tanpa sadar, seperti bukan dirimu. Pikiranku kusut. Apa benar begitu? Dulu saat kecil aku pernah diruqyah karena ada satu jin yang selalu mengikuti. Meski bukan termasuk jin jahat, ibu tidak suka. Menurutnya sebaik-baik penjaga adalah Allah, bukan jin ataupun khodam, karena dikhawatirkan menjadi sifat syirik yang sangat berbahaya. Lalu setahuku pengikut tersebut pun telah pergi. Apa mungkin dia kembali? Rat? Ya. Akibat kidung tersebut, Aden dan Arumi menjerit lalu pingsan. Begitupun kamu. Seva menghentikan jemarinya yang sejak tadi menari di atas keyboard. Tubuhnya beringsut mendekatiku. Ceritakan saja semua beban masalahmu. Selama aku di sini, berbagilah denganku. Aku mengangguk. Bagiku Seva sudah lebih dari sahabat. Sayang, wanita sebaik dirinya harus tersakiti oleh lelaki tidak baik. Saat kecil, aku memang memiliki khodam pendamping, tapi sepertinya sudah hilang saat ibu menyuruhku ruqyah. Ucapku. Belum. Seva menepukku lembut. Dia masih ada di diri kamu. Saat kecil kamu sering puasa weton, bukan? Ku tatap mata Seva dengan kaget. Kamu tahu? Sedikit banyak aku memiliki kepekaan. Tidak sungguh-sungguh bisa melihat, hanya merasakan eksistensinya. Khodam pendamping milikmu sepertinya kembali karena wilayah ini sangat padat, dan posisimu sedang gak aman. Tanpa sadar dirinya terpanggil untuk menjagamu. Aku menggoncang bau Seva, tidak percaya dengan ucapannya. Ini benar kamu, Chef? Jangan buat aku takut dong. Iya betul akulah. Baru tadi kurasakan suasana sesungguhnya daerah ini. Esti yang membuka sedikit mata batinku dan memberikan ini untuk jaga-jaga. Seva menunjukkan sebuah gelang dari bambu kuning yang dirajang kecil-kecil. Untuk apa? Aku menatap curiga. Rat, tolong jangan salah paham dulu. Aku melakukan ini untuk membantu kalian. Meski awalnya memang demi kepentinganku sendiri, memperkuat cerita yang sedang kutulis. Seva berujar lirih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Andai benar Seva memanfaatkan keadaanku demi cerita yang sedang dia tulis, rasanya sangat keterlaluan. Namun, melihat kesungguhannya membantu kami, perlahan ku hapus pikiran buruk tersebut. Rat, maaf. Kalau kamu keberatan, aku bisa meminta Esti untuk menutupnya kembali. Aku menggeleng. Itu hakmu, Chef. Silakan saja, asal dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Aku memikirkan lagi perkataan Esti kemarin. Jika ingin menyelamatkan Aden, lakukan puasa muti selama 40 hari tanpa jeda, dan ngeblank semalam sebelum padang bulan ke-9. Apa hal itu harus dilakukan? Sejak ketahuan diriku memiliki khodam karena amalan puasa weton dulu, ibu melarang melakukan amalan yang tidak lazim.
Maksudnya kecuali puasa wajib dan sunnah yang diajarkan Rasul, aku tidak diperbolehkan mengamalkan yang lain dengan tujuan tertentu. Puasa weton sendiri mulanya diajarkan oleh nenek. Kata beliau agar jiwa ragaku sehat, setiap selapan harus puasa. Selain itu, yang utama adalah sebagai bentuk pendekatan terhadap roh sedulur papat 5 pancer yang telah membersamai kita. Pertama, kakang kawah, air ketuban. Kedua, adi ari-ari atau plasenta. Ketiga, getih atau darah. Keempat, pusar atau pusar. Dan terakhir, pancer, yakni diri kita sendiri. Saat itu juga beliau membuatkan nasi keluban yang diletakkan di atas ranjang tempat tidurku. Sejak kecil, kami memang tinggal bersama nenek dari ibuku, wanita yang masih memegang erat budaya Jawa tersebut. Sering mengajarkan hal-hal kejawen kepada aku, seperti nembang atau berkidung macapat. Lagu dalam bentuk puisi Jawa tersebut memiliki 11 jenis yang masing-masing memiliki makna perjalanan manusia, mulai dari dalam kandungan, kehidupan di dunia, hingga meninggal. Rat, Seva menepuk bahuku. Kenapa? Aden, tanda lingkaran hitam itu sudah kembali, bisik Seva. Aku bergegas ke kamar. Benar saja, meski tertidur lelap, kulihat perubahan air mukanya mulai ketara. Tangan kanan yang memiliki tanda pun dingin. Kita mesti bagaimana? Seva terlihat panik. Biarkan saja. Aku akan mencoba melakukan apa yang Isti katakan, sahutku. Rat, tidak ada pilihan lain. Mas Raffi tidak bisa dihubungi sejak malam pada bulan kemarin. Kita tidak bisa keluar dari desa ini sampai urusan selesai. Tapi kamu yakin puasa muti itu berat? Dan lagi selama 40 hari. Kalau kamu ingin membantu, tolong jaga Aden selama aku melakukan puasa. Karena aku yakin akan ada banyak tantangan nantinya. Seva meremas rambut. Pendar khawatir itu masih bisa kutangkap. Aku menepuk lengannya memastikan bahwa kekuatan Tuhan tidak ada tandingan. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Tidak semua masalah bisa selesai dengan baik, namun menghadapinya adalah bentuk ikhtiar yang tidak boleh diabaikan. Aku izin ke kamar kalender Jawa yang kubawa saat pindahan. Sangat membantu menentukan tanggal untuk mulai puasa muti. Jika pada bulan ke-6 terjadi 3 hari yang lalu, berarti menuju ke-7 kurang 27 hari lagi. Arumi, apa yang akan terjadi dengan bocah itu? Lalu acara ritual tersebut sebenarnya dilakukan di mana? Menuju purnama ke-9, masih ada 86 hari lagi. Masih lama, tapi aku harus tetap berjaga. Seandainya Mas Raffi pulang, apa yang harus aku katakan? Duk, pintu depan seperti terantuk sesuatu. Aku bergegas keluar untuk memeriksa. Seva pun melongok dari pintu kamar Aden. Biar aku saja, Rat. Pintu Seva. Nggak usah, kamu tolong jaga Aden. Aku membuka pintu dengan pelan. Setelah sebelumnya mengintip dari jendela, tidak ada siapa-siapa. Seikat buntalan kain terlihat jatuh dekat keset. Kupungut dengan pandangan waspada. Kertas. Aku membuka isinya, terdapat kertas dan batu sebagai pemberat. Segera aku bawa masuk ke kamar Aden, di mana Seva menunggu dengan cemas. Apa itu, Rat? Entahlah, mari kita buka. Ternyata sebuah surat tulisan tangan dari Esti untuk Mbak Rati dan keluarga. Maaf, saya hanya berani mengirimkan surat ini yang saya titipkan kepada bocah kepercayaan. Tidak perlu tahu siapa bocah tersebut. Langsung saja ke inti. Rumah Mbak Rati dulunya adalah milik pembangun desa ini. Dahulu bangunannya bukan seperti itu. Di bagian halaman ada lubang galian yang digunakan untuk menampung darah. Melalui lubang tersebut, Baal menyesap saripati darah korban. Setelah korban kehilangan nyawa,
Jasadnya dibungkus kain jarik lalu dimasukkan ke dalam sumur. Di sanalah para punggawa iblis tersebut menikmati makanannya. Namun sekarang acara ritual penyerahan korban dilakukan di sisi selatan hutan jati, tepatnya di balai desa, tempat acara pada bulan kemarin. Di sana adalah pintu kedua Baal. Saat semuanya berakhir, Mbak akan tahu siapa sebenarnya orang-orang yang menghuni desa ini, termasuk saya. Salam, Esti. Kuserahkan surat tersebut kepada Seva. Tinta yang meluber kemana-mana menandakan Esti menuliskan itu dengan terburu-buru. Bahkan beberapa huruf tergabung satu sama lain, membuatku sedikit kesulitan dalam membaca. Itu artinya tanah aneh yang kamu maksud? Aku mengangguk. Tanah hitam yang membentuk lingkaran di halaman ternyata memang memiliki kisah mengerikan. Surat dari Esti kami letakkan di atas meja. Setelah kemarin mata batinnya dibuka, Seva terlihat lebih gelisah. Terkadang kaget hanya karena suara ranting patah oleh angin. Aku maklum, dia belum terbiasa tetapi nekat dan memaksa. Biar saja sampai sejauh mana dia bertahan. Sejak itu pula, dia enggan berlama-lama di dapur. Katanya di sana terasa sesak dan panas. Sumur yang konon tempat para jasa dibuang makin menciutkan nyalinya. Terlepas dari beban masalah kami saat ini, aku sedang memikirkan hal lain. Harta karun yang Badar ceritakan, kira-kira ada di mana dan seperti apa wujudnya? Kenapa Joko dan Kinanti sampai harus meminta bantuan iblis untuk menguasai daerah yang telah dijaga kerajaan jin itu? Rat, ada Zara, bisik Seva saat aku hendak membuka kembali buku milik Badar yang belum selesai kubaca. Di mana? Kepalaku mengikuti arah telunjuk Seva. Gadis itu berdiri di halaman samping, dekat rumpun mawar yang kemarin lalu habis terbabat. Sejak mengantar pulang kami dari hutan jati, dia memang belum terlihat. Suruh masuk kalau mau, sahutku. Seva melambai. Gadis itu berpaling. Tangannya masih saja sama, menggenggam kartu mainan. Aku membangunkan Aden, bocah itu menggeliat lemah. Ada Zara. Aden mau ketemu, tanya aku bimbang. Aden lemes mah, mau tidur. Bocah itu pun kembali memejamkan mata. Biar aku yang ngomong sama gadis itu, ujarku menuju jendela. Kamu mau ketemu Aden? Dia lagi sakit, ucapku setelah pandangan kami bertemu. Zara bergeming di tempat, sedikit membuatku kesal karena tidak pernah terdengar suaranya. Apa dia bisu? Tidak mungkin. Jelas-jelas aku pernah mendengar dia memanggil Aden saat menjelang asar. Benar, saat ini pukul 15.30. Kubiarkan gadis itu tetap pada tempatnya. Seva memandangku gelisah. Kenapa? Tanyaku. Enggak. Kamu mau baca buku itu lagi? Tunjuknya. Aku mengangguk. Aku ikut ya. Kami pun membuka kembali halaman terakhir. Di sana hanya tergambar pepohonan dengan daun lebar, sepertinya hutan jati. Lalu ada beberapa pohon yang ditandai berbeda. Terdapat seekor burung dalam sarang. Gagak, ejaku pada aksara Jawa yang tersemat. Mungkin maksudnya ini burung gagak yang telurnya menjadi makanan bocah yang diperlukan. Seva berujar aku. Sepertinya begitu, desahku. Lanjut ke halaman lain. Gambar seorang bocah dengan titik hitam di pergelangan tangan kanan. Sepertinya ini gambar anak yang akan menjadi korban. Lagi, lirik rumekso ing wengi menghiasi.
Chef, kamu ingat kenapa Mbah Dar bisa diasingkan ke hutan? Aku menjeda sejenak. Ya, karena dia menentang persembahan kepada Baal. Semua keturunannya nyaris tak tersisa karena memiliki tanda lingkaran hitam, kecuali satu, keturunan ke-6, sambungku. Seva mengangguk. Apa ada cara membawanya kemari ya? Tanyaku sambil membuka halaman selanjutnya. Entah. Aku gak tahu seperti apa pagar gaib yang dia maksud. Tapi kalau kita bisa membukanya, bukankah Mbah Dar bisa keluar dari hutan? Aku tidak menjawab kalimatnya. Fokusku ke tambang macapat lain yang tertulis Pangkur, Tan Samar Pamoring Sukmo, Sinukmoyo Winoyo ing sepi, Sinempen telenging kalbu, Pambukaning marono, Tarten saking liyip layaping ngaluyup, Pindo pesating supeno, Sumsuping rasa jati. Aku tidak tahu nada kidung tersebut. Kata nenek Pangkur disebut juga mungkur, yang artinya pergi atau meninggalkan. Seperti halnya tambang macapat lain, Pangkur pun memiliki filosofi menggambarkan kehidupan yang seharusnya dapat menjauhi hawa nafsu dan angkara murka. Selain itu, Pangkur menceritakan tentang seseorang yang sudah siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi dan mencoba mendekatkan diri pada Tuhan. Kenapa ada tembang Pangkur di sini? Gumamku. Hah? Apa? Seva mendekat. Ternyata selain Durma, dalam buku ini juga ada Pangkur. Tapi aku tidak bisa melantunkannya. Seva manggut-manggut. Memangnya ada berapa tembang macapat? 11. Mas Kumambang, Mijil, Kinanti, Sinom, Asmaradana, Gambuh, Dandang Gula, Durma, Pangkur, Megatruh, Pucung. Aku gak ngerti, senyum Seva. Aku menutup buku. Hari mulai senja, sayup terdengar azan dari masjid yang entah tidak pernah aku jumpai di desa ini. Aku sholat dulu, nanti gantian ya. Jangan pernah tinggalkan Aden sendirian. Seva mengangguk. Aku bergegas keluar untuk mengambil air wudhu sambil mempertajam pendengaran. Benarkah yang selalu kudengar azan dari sebuah masjid di desa ini? Selesai makan malam, aku mencoba menghubungi Mas Raffi kembali. Tidak bisa. Jaringan selalu sibuk. Padahal kuliah sinyal cukup bagus. Belum bisa, Rat. Seva menarik kursi di sebelahku. Belum. Internet juga mulai susah, desah Seva. Perasaanku tidak enak. Aku takut kami terus terkurung di sini melewati lebih banyak hal mengerikan. Selain itu, pasokan bahan makanan mulai menipis. Enggan rasanya ke warung milik warga sini. Terlebih setelah acara Padang Bulan kemarin. Aku ragu, bukan manusia. Bahan makanan bagaimana, Rat? Seolah memahami kekhawatiranku, Seva bertanya. Tinggal telur, ikan asin, mie instan sama lauk kalengan. Beras masih cukup banyak. Tapi sepertinya kita tidak bisa bikin cemilan dari tepung, soalnya sudah habis. Gak masalah, yang penting makanan pokok masih ada, saut Seva. Aku akan coba cari sinyal di teras. Kamu istirahatlah sama Aden, ujarku lalu meraih ponsel. Biasanya saat susah jaringan internet, aku berdiri di teras di sudut dekat pot-pot bunga. Namun sejak kemarin, di sana pun tidak ada. Kali ini akan kucoba lagi. Hawa dingin langsung menusuk tulang. Saat pintu kubuka, semua lampu sengaja kunyalakan. Bahkan generator pun tersedia di rumah ini, jaga-jaga jika suatu saat listrik padam. Mas Raffi telah mempersiapkan jerigen besar isi bahan bakar. Kutekan nomor Mas Raffi dengan cepat. Lumayan. Ada satu garis yang menyangkut. Nada terhubung terdengar.
Cukup lama hingga pemiliknya mengangkat. "Assalamualaikum, Pak." Hening. Hanya ada suara kresek-kresek. "Halo, Pak. Ini aku. Kamu dengar kan?" Cukup lama suara berbisik itu mengganggu, hingga akhirnya nada yang kuharapkan terdengar. "Halo? Ini siapa?" "Aku, Pak, Ratih. Kamu kapan kesini? Bahan makanan hampir habis." "Ratih? Ratih siapa?" "Pak, jangan bercanda deh. Keadaan kami gak baik. Kamu kapan pulang?" "Mungkin Anda salah sambung. Nomornya pun baru di kontak saya." Aku emosi. Segala serapa tanpa sadar terucap. Jelas-jelas itu suara Mas Raffi. Kenapa dia seperti orang linglung? Panggilan tersebut berakhir dengan menjengkelkan dan rasa penasaran. Apa ponsel Mas Raffi hilang lalu ditemukan orang? Namun suara tadi aku sangat hafal. Putus asa. Ku coba menghubungi nomor orang tua dan mertua. Semuanya tidak aktif. Nyaris saja aku berteriak karena kesal. Tapi urung demi mendengarkan Seva memanggil namaku. "Ratih, tolong Aden." Aku berlari hingga menabrak kursi meja makan. Suara Seva ada di kamar tengah. "Ada apa?" Aden mencakar-cakar dinding lemari dengan tatapan kosong. Seva terduduk di pojokan sambil memegang dadanya. Aden tiba-tiba berlari kemari. Saat ku cegah, dia mendorongku sampai seperti ini. Tenaganya kuat sekali. Aku mencoba meraih bocah itu, namun belum sampai padanya. Tubuh ini ikut terhempas di samping Seva. Dada serasa dihantam balok kayu. "Aden, sadar nak." Aku masih mencoba bangkit, namun tangan Seva menghalangi. "Jangan. Dia bukan Aden. Auranya sangat gelap. Aku merasa jiwanya sedang dipermainkan. Apa yang harus kita lakukan?" Aku putus asa. Sedang jari Aden kulihat sudah berdarah-darah. "Kidung, nyanyikan sekarang. Kidung itu," ucap Seva beringsut mendekat ke arahku. Aku takut kejadian seperti di rumah Esti terulang. Saat kidung itu dinyanyikan, pikiranku berada dalam kendali sang hodam. "Ayo Rat, jangan sampai hal buruk terjadi pada Aden." Bergetar, kututup rapat mata memohon perlindungan kepada Tuhan penguasa alam raya, pencipta bumi langit, termasuk jin dan manusia yang merupakan makhluknya. Alunan musik gamelan mulai sahib terdengar. Ini saatnya. Saking loro pan sami Bali, saking gomo pan sami mirondo, welas asih pandulune saking brojo luput, kadi kapuk tiponing wesi, saking wisatawa sato galak tutut, kayu aing lemah sangar, songing landak kuwaning wong lemah miring, miang paki poning merak. Kuulang bayi tersebut hingga 3 kali. Terdengar Aden menjerit. Seva berusaha menahan tubuh yang seperti cacing kepanasan. Meski dia sendiri belum sepenuhnya pulih. Suara mereka mulai memudar, lalu hilang begitu saja. Aku terbangun saat matahari menembus celah ventilasi jendela. Badan rasanya remuk. Semalaman tertidur di lantai. Pun dengan Seva dan Aden. Mereka meringkuk di bawah lemari. Perlahan ku ingat kejadian demi kejadian semalam. Setelah menyanyikan kidung tersebut, aku tidak sadarkan diri. Entah dengan Seva dan Aden, apa mereka pun sama. "Seva, Aden," panggilku lemas. Perut serasa kembung. Seva menggeliat. Dia langsung duduk saat tersadar. Tangannya memijit bahu dan pelipis. "Kepalaku sakit," keluhnya. Ku dekati Aden lalu menggoncang pelan tubuhnya. Bocah itu mengerjap, lalu mengerang kesakitan saat jari mengusap wajah. "Ayo, mama obati." Ku bimbing dia keranjang. Seluruh kukunya nyaris terlepas. Seva memandang dengan tatapan prihatin. Dia membantuku mengambil air hangat untuk kompres. "Tahan dulu, mama akan kompres lalu memberinya antiseptik,"
Dia menurut. Meski kulihat sangat kesakitan, tidak terdengar keluhannya. Aku memilih bungkam soal kejadian semalam. Entah sampai kapan ini akan bertahan. Nanti siang biarkan aku menemui Badar. Tolong kamu jaga Aden, Chef, pinta aku. Untuk apa? Aku gak akan membiarkanmu pergi sendiri. Hutan itu sangat berbahaya. Aku rasa Badar belum menceritakan semua rahasia di desa ini. Akan kubawa dia kemari, bagaimanapun caranya. Rat, nomor Mas Raffi bisa kuhubungi semalam, tapi dia seperti lupa ingatan. Nomor lain gak ada yang bisa. Aku takut terjadi sesuatu juga dengannya. Seva terdiam. Luka Aden sudah selesai kuobati. Setelah membereskan obat, kakiku melangkah ke dapur untuk membuat sarapan dan bersiap ke hutan jati. Aku tidak bisa pasrah dengan keadaan. Bagaimanapun caranya, akan kubuat Badar kembali ke rumah ini. Kamu yakin mau ke sana sendiri? Seva menatapku dari ambang pintu kamar. Iya, keadaan Aden sudah mengkhawatirkan. Aku gak mau dia makin parah karena kita bawa melewati hutan. Kalau begitu, bawalah ini. Seva menyerahkan gelang bambu kuning miliknya, pemberian Esti. Semoga bisa menjagamu dari bahaya. Chef, aku bukannya meremehkan Esti maupun kamu, tapi sebaik-baik penjaga adalah Allah. Kamu simpan saja benda itu. Seva tidak menjawab. Dia tahu apa yang kukatakan benar. Di sisi lain dia pun merasa bersalah karena telah memutuskan untuk membuka sedikit mata batinnya. Aku akan bersiap. Usai sarapan aku menyiapkan ransel kecil berisi air minum dan obat-obatan. Buku Badar ku bawa serta. Aden tidak mengatakan apapun saat aku berpamitan. Tatapannya mulai kosong. Chef, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan rumah ini. Kita nggak tahu sebesar apa bahaya di luar. Semoga Tuhan selalu melindungi. Iya, Rat, kamu hati-hati. Bawalah belati ini untuk jaga-jaga. Seva menyerahkan benda mengkilap tersebut. Kali ini aku menerimanya. Di jalan kulihat Bondan dan Arman menatap rumah kami. Namun ada yang aneh. Tatapan mereka tidak seperti saat awal kami mengenalnya. Mereka pun hanya diam, lalu pergi begitu saja saat kulampaikan tangan. Gak perlu cemas. Desa ini memang sudah aneh, termasuk orang-orangnya, gumamku. Aku mulai menyisir padang ilalang. Terik matahari cukup membakar kulit. Hutan jati sudah terlihat. Tinggal beberapa meter sampai. Aura gelap dan penuh misteri mulai terasa, seiring angin yang berembus dan melambaikan rumpun-rumpun bersisi tajam. Tanda kain perca yang Seva ikatkan pada beberapa ranting masih terlihat, melambai, seolah menyuruhku berbalik saja. Namun aku tidak gentar. Tekadku sudah bulat, membawa Badar dan menjadikannya kunci atas semua yang terjadi selama ini. Memasuki kawasan hutan, kakiku mulai memberat, seolah ada tangan yang muncul dari sela-sela daun kering dan mencengkeram betis. Kurapalkan doa keselamatan, ayat-ayat suci, serta menajamkan pikiran agar tidak kosong. Sedikit saja lengah, kodam pendamping dalam diriku akan bertindak. Aku tahu dia mengawasiku karena hutan ini penuh hal-hal jahat. Sejak kemarin Seva memberitahu bahwa kodam pendampingku kembali. Sesekali bayangan manusia kecil tertangkap ekor mata. Namun aku pura-pura tidak melihat. Enggan rasanya menyapa sesuatu yang pernah kuusir, lalu kembali dengan sukarela. Ikatan kain perca terus kuikuti, hingga kaki berhenti pada semak kobra. Aku hafal rumpun tanaman tersebut. Di baliknya adalah gubuk Badar. Syukurlah, aku tiba tanpa ada halangan yang berarti. Sangat berbeda dengan saat bersama Aden dan Seva maupun Mas Raffi. Bangunan itu terlihat makin miring. Khawatir jika suatu saat roboh dan menimpa wanita tua yang tinggal di dalamnya. Mbah,
"Mbah," panggilku mengetuk pintu. Sepi. Apa Mbah Dar tidur? Atau jangan-jangan sakit seperti waktu itu? "Mbah, ini Ratih," ulangku. Suara benda diseret membuatku mundur hingga halaman. Kutunggu pintu lapuk tersebut terbuka. Kriat. Wanita tua tersebut menjulurkan kepala. Wajahnya terlihat berbeda. Beberapa kutil bertengger di pipi, dahi hingga hidung. "Mbah Dar, kamu bawa siapa? Energinya cukup kuat hingga kutil-kutil ini tumbuh melebat." Tukasnya menatapku tajam. Enggak bawa siapa-siapa, Mbah. Mungkin pendamping," sahutku lirih. Aku teringat perkataan Bondan dan Arman tentang nenek berkutil yang tinggal di hutan. Ternyata Mbah Dar hanya saat tertentu saja mengalami hal tersebut. Itu artinya saat pertama dan kedua kali kami bertemu, kodam pendamping belum ada. Pantas saja. Kenapa kamu nekat kembali ke sini? Saya mau mengajak Mbah Dar pulang. Sejenak wanita itu terdiam, sebelum kemudian tergelak. Tawanya nyaring melengking menyebabkan jajaran kutil terguncang. "Pulang? Untuk apa? Bukankah saya bilang hutan jati ini telah dilindungi pagar gaib? Bahkan tangan saya terantai dengan pohon randu itu." Tunjuknya. "Pasti ada cara lain." Aku bersikeras. "Apa suami Mbah Dar masih hidup? Apa Mbah takut dengannya?" Wanita itu menatapku tajam. "Dia sudah menyerahkan jiwa dan raganya kepada Baal. Wujudnya bisa ada di mana dan kapan saja." Aku bergidik. "Jadi, maukah Mbah ikut pulang? Saya pastikan orang-orang di desa tidak tahu hal ini." "Sebenarnya ada satu cara membawaku keluar dari sini," ujarnya merendah. "Bagaimana caranya, Mbah? Apapun itu saya akan usahakan." "Harus ada pengorbanan." Mataku membulat. "Pengorbanan?" "Darahmu. Berikan semangkuk darahmu." Tanpa ragu, aku maju dan mengulurkan tangan. Ku keluarkan belati milik Seva, lalu bersiap mengiris jari. "Tunggu. Kamu yakin akan melakukan ini?" Mbah Dar keluar dari balik pintu. Kutil di tubuhnya sudah lenyap. Aku mengangguk. "Baiklah. Tunggu sebentar. Akan kuambilkan wadah." Mbah Dar menghilang dalam gubuk gelap tersebut. Tak lama kemudian dia membawa sebuah mangkuk dari batok kelapa. "Pejamkan matamu," perintahnya. Aku menurut. Selai daun dingin dia tempelkan pada telapak tanganku. Seluruh badan mendadak sejuk, hingga membuatku tidak merasakan sakit saat belati menggores nadi. Kucuran darah segar bagikan airan mata yang dingin. "Sudah." Kubuka mata dengan ragu. Tangan mulai terasa kebas dan kesemutan. Bekas luka masih terlihat, meski perlahan menghilang seiring dengan daun yang mengering. Mbah Dar menyampurkan seluruh darah yang tertampung ke sekujur badan. Aku sedikit mual melihatnya melakukan hal tersebut. Meski darahku tidak bau anyir, tetapi warnanya yang merah melekat pada baju dan kulit, seperti melihat hantu di zombie dalam film. "Saat di jalan nanti, apapun yang terjadi dan kamu lihat, jangan pernah bertanya dan melepaskan pegangan tanganmu. Mengerti?" "Baik, Mbah." Wanita itu pun mengulurkan tangan kanan. Aku meraihnya. Perlahan kami melangkah meninggalkan gubuk. Kulihat Zara di ambang pintu menatap tanpa kedip. Zara? Bagaimana?" "Biarkan saja. Dia lebih nyaman ada di sini. Sudah, mulai saat ini kamu tidak boleh bertanya apapun. Ayo jalan." Aku mengangguk. Meski sebenarnya banyak yang ingin kutanyakan soal Zara. Gadis itu masih memandang langkah kami hingga lenyap di balik rimbunnya pepohonan. Beberapa meter kemudian,
Terdengar seperti ledakan kecil dari pangkal pohon randu. "Ikatannya sudah lepas," gumam Bahdar. Aku tidak menyaut, takut salah. Kami terus berjalan. Meski tubuhnya tidak lagi mudah, Bahdar cukup cekatan mengimbangi langkahku. Sesekali aku harus mencari tanda yang Seva tinggalkan, karena semua pohon terasa mirip. Hingga perlahan ada yang aneh. Melewati suatu akar yang melintang, perlahan tubuh Bahdar dipenuhi bulu-bulu halus, mirip kera. Bergelangan yang kugenggam pun terasa menggelikan. Aku membuang muka, teringat pesan untuk tidak melepaskan genggaman, apapun yang terjadi. Inikah maksudnya? Beberapa kali aku bergidik, karena ekor yang tumbuh memanjang menggelitik tengkuk. Namun satu bisikan pun tidak aku utarakan. Sekitar 50 langkah, tubuh Bahdar kembali normal. Aku menghela nafas lega, menatapnya dengan berbagai tanya. Wanita itu hanya diam, memandang lurus ke depan. Telapak kaki kami beradu dengan dedaunan, meninggalkan bunyi gesekan yang khas. Aku menikmatinya, hingga suatu aroma tak sedap mengganggu indera penciuman. Mata langsung memindah sekitar. Tidak ada apa-apa. Hanya saja telapak tanganku terasa gatal, seperti ada sesuatu yang menggeliat. Gusti Allah, aku memekik tertahan. Daging Bahdar tiba-tiba membusuk, menimbulkan ribuan belatung yang saling berjatuhan. Beberapa merambati tanganku. Sesaat ingin ku hempas bangkai berjalan tersebut, tetapi aku menyadarkan diri bahwa ini Bahdar. Mungkin ujian yang harus kelewati karena nekat membawanya keluar dari hutan. Aku menghitung langkah meski hidung tersiksa. Kuperkirakan 10 langkah lagi ujian ini berakhir. Benar saja, tepat pada hitungan ke-50, Bahdar kembali ke wujud asli, utuh, tanpa luka sedikit pun. Gemetar. Aku terus menggandeng wanita tua tersebut. Padang ilalang belum terlihat. Itu artinya perjalanan kami masih jauh. Padahal saat berangkat, rasanya hanya sebentar aku sampai. Telinga menangkap suara langkah lain. Cuaca yang mendadak gelap membuatku makin menciut. Wajah Bahdar masih biasa saja, datar, tanpa ekspresi. Langkah itu makin terdengar jelas dari sisi kiriku menuju arah berlawanan. Karena penasaran, aku sedikit menyeret Bahdar mendekati asal suara tersebut. Di sana di balik salah satu pohon, kulihat bayangan seorang baru saja melintas. Sosok manusia laki-laki dengan kemeja warna biru bergaris. Ya Allah Gusti, Mas Raffi. Lelaki yang terseok itu. Aku yakin Mas Raffi. Kemejanya sama, postur tubuh, bahkan potongan rambut, semua persis dengan suamiku. Lupa dengan pesan Bahdar, ku kejar sosok yang mulai menjauh tersebut. Genggaman tangan kami masih terkait, menyebabkan gerakanku tidak leluasa. Bah, itu Mas Raffi, saya harus mengejarnya. Wanita tua itu tidak menyaut, bagai menggandeng sebuah patung. Tubuh renta tersebut dingin, pucat dan membisu. Hanya bola mata yang melebar dan sesekali bergerak, menandakan nyawa masih bersarang dalam tubuhnya. Mbah, saya harus kejar. Dia betul-betul Mas Raffi bukan? Aku terus mengoceh. Ku percepat langkah setengah terseok, karena sambil menyeret Bahdar. Ingin ku bopong saja tubuh kurus itu. Namun aku takut jika dia suatu saat berubah lagi menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Mas Raffi! Teriakku. Gema suara mengisi udara hutan yang lembab. Sosok itu lenyap di balik batang-batang raksasa yang menjulang. Tenagaku nyaris terkuras, padahal jalan keluar belum terlihat. Apalagi kini kakiku sudah keluar jalur. Tidak terlihat pita-pita kain perca milik Seva. Bagaimana ini? Lelah yang mendera memaksaku untuk menjatuhkan diri ke tanah. Tangan kanan rasanya kesemutan.
tetapi tidak mungkin ku lepas. Mbah Dar ikut duduk meski pandangannya entah. Saya tidak tahu apakah bisa melewati semua ini. Bisikku, bumi, langit, dunia nyata dan gaib semua milik Tuhan. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Angin lembut melewati wajah. Sekelebat aku mengikuti asap putih yang menuju ke tanah. Perlahan beberapa daun tersingkap, memperlihatkan suatu benda pipih hitam tergeletak. Bergegas ku pungut benda tersebut. Ponsel. Jangan-jangan, ya Allah, benar. Ini ponsel Mas Raffi. Bahkan baterainya masih ada dan menyala. Itu artinya dia ada di sekitaran sini. Nyaris air mata meluruh saat mengetahui salah satu benda milik suamiku ada di hutan ini. Apa yang terjadi? Bukankah dia kemarin lalu pergi ke kota? Kuhimpun kembali tenaga untuk bangkit. Sebisa mungkin meredam rasa kesemutan pada tangan dan nyeri di telapak kaki. Aku tidak boleh lengah dan lemah. Masalah ini harus diselesaikan. Mbah Dar ku ajak berdiri. Berbekal kompas pada ponsel milik Mas Raffi, aku mencoba mencari arah barat, di mana rumah kami berada. Entah kompas ini sesuai atau tidak. Yang jelas ku ambil langkah ke kanan. Suasana hutan mulai mencekam. Kulirik jam pada sebelah kiri atas ponsel. Sudah pukul 3:30. Teringat kembali pesan lelaki misterius tempo lalu. Jangan sampai jam 4 masih berada dalam hutan. Apa aku bisa? Dengung yang menggema membuat langkahku terhenti. Bersama itu, suara tanah digali mengiringi. Duk 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 duk. Rasanya sangat dekat. Karena daun yang kupijak serasa ikut bergetar. Setengah mengendap aku menyisir batang demi batang pohon besar menuju asal suara tersebut. Kurundukan bahu Mbah Dar di balik semak berduri. Untunglah, walau tubuhnya kaku seperti patung, tetapi mau juga ku ajak sembunyi. Sekitar 50 meter di depan, terdapat lapangan kecil dengan sekelompok orang berbaju hitam berdiri berjajar. Di hadapan mereka, sebuah lubang sedang digali. Dari arah berlawanan, muncul beberapa orang lagi yang berjalan limbung dengan tatapan kosong. Di antaranya ada Mas Raffi dengan kondisi serupa. Ku bekap mulut dengan tangan kiri. Apa yang sedang mereka lakukan? Atau inikah tempat untuk melakukan persembahan? Seperti yang dibilang Esti. Semua orang-orang itu tidak ku kenal. Tetapi tunggu. Itu bukankah Pak Yono? Lelaki yang mengenakan beskap warna hitam. Di sampingnya seorang wanita cantik berkebaya mendampingi. Sorot matanya pun tajam. Dan sekilas terdapat sisik hijau di lehernya. Aku menelan ludah. Nyaris mata itu bersirobok denganku. Dengan cepat kualihkan pandangan ke para penggali lubang serta orang-orang yang aneh terus bermunculan. Jika benar itu tempat pemujaan dan ritual penyerahan tumbal kepada Baal, berarti tidak jauh dari sini adalah jalan keluar. Kulihat kembali kompas. Arah barat menuju ke perkumpulan tersebut. Aku harus melewati sisi mereka tanpa ketahuan. Namun sebelum benar-benar beranjak, ku dengar suara wanita berteriak dan menangis. Ya Allah, itu Esti. Wanita tersebut diseret oleh beberapa orang lelaki berseragam hitam. Kebayanya setengah koyak, wajah sedikit memar. Saya mohon, jangan. Isak Esti memelas. Tidak ada yang menyahut maupun berbelas kasihan melepaskannya. Mereka membuka seluruh pakaian Esti tanpa sisa, lalu merebahkan tubuh tanpa penutup tersebut ke sebuah meja panjang yang tadi luput dari perhatian. Selembar kain hitam lebar dikeluarkan, membentang dan menutup badan Esti dari kepala hingga kaki. Wanita cantik yang kuduga istri Pak Yono maju seluruh tubuh Esti sebelum kemudian merapalkan sesuatu. Seorang lain memercikan air kembang, membuat tubuh wanita malang itu kelojotan dan melolong pilu, hening. Bahkan suara detak jantungku sendiri terdengar menggelegar. Esti terdiam hingga mulutnya meneriakkan sebuah nama.
Ratih Wulan Sari binti Supono. Kulihat asap ungu tipis meliuk keluar dari tubuhnya. Wanita bersanggul itu tersenyum, menggenggam asap tersebut lalu meniupkannya ke udara. Sekilas letupan kecil terjadi, lalu geraman yang menggetarkan udara sekitar membuatku tanpa sadar menggenggam onak semak. 5 jari tergores duri. Aku melumatnya perlahan untuk meredam rasa perih. Mata Mbah Dar terpejam. Entah tidur atau akan terjadi hal aneh lainnya. Hati-hati ku geser tubuhnya ke punggung. Aku tidak punya banyak waktu jika harus menuntun orang tidur. Mbah Dar ku gendong. Pergelangan tangan ku lepas. Setidaknya tubuh kami melekat, bukan? Tubuh terasa sangat ringan, membuatku leluasa merunduk dan melesat di antara semak dan pepohonan. Sebelum pergi, kulihat tubuh Esti bangkit dengan tatapan kosong, sama seperti orang-orang yang muncul dari hutan, termasuk Mas Raffi. Ya Allah, aku teriris mengingat kondisinya yang memprihatinkan. Apakah dia bernasib sama seperti Esti, wanita yang kuduga bernama Nyai? Apa telah menghisap jiwanya? Sekitar 100 meter, aku akan sampai pada tepi hutan. Cahaya matahari terbenam mulai terlihat jelas. Kakiku percepat, melangkahi akar dan ranting-ranting lapuk. Namun, tiba-tiba leherku tercekik. Tangan kurus dengan kuku hitam panjang siap mencabik nadi. Kepala Mbah Dar terjulur ke depan, menatapku dengan seringai penuh dengan berbau anyir. Ya Allah, lepas! Aku berusaha meronta, tetapi jemari itu makin kuat menghujam leher. Hingga kemudian aku terjerembab, sepertinya tersandung akar, hingga tubuh terguling. Kesempatan ini ku pergunakan untuk menindih Mbah Dar. Namun sebuah tiupan angin mengempaskan tubuh kami. Mbah Dar terkapar di rerumputan. Sadar juga. Suara itu sangat ku hafal. Badanku. Aku mengerang. Seluruh tulang seperti baru dipatahkan menjadi beberapa bagian. Jangan banyak bicara dulu. Masih banyak yang harus kamu pertanggungjawabkan. Lelaki itu menatapku tanpa belas kasihan. Di mana Mbah Dar? Aku menyisir sekitar. Hah? Wanita busuk itu maksudnya? Jari telunjuk lelaki tersebut menunjuk Mbah Dar yang meringkuk di atas rumput. Mataku melotot demi melihat tubuh renta itu. Perpaduan dari wujud yang muncul saat di hutan, badan atas berbulu, tetapi bawah membusuk. Apa aku salah membawa orang? Tunggu apa lagi? Kamu ingin membawanya pulang, bukan? Sebentar. Itu benar Mbah Dar. Aku masih terkesima. Lelaki tersebut tidak menjawab. Dia memilih menunjuk matahari yang nyaris tenggelam seluruhnya. Sebentar lagi maghrib. Kalian mau tertangkap orang-orang itu? Bagaimana caranya membawa Mbah pulang? Aku nyaris menangis. Seluruh tubuh benar-benar sakit. Kromoleo, gumamnya membuatku mendelik. Matahari benar-benar sudah terbenam. Sayap terdengar gema aneh, seperti derap langkah kaki orang beserta dengungan. Aku beringsut, membenamkan wajah pada lutut. Suara itu makin mendekat, terus mendekat, hingga kini berdiri tidak jauh dariku. Ya Allah, kuatkanlah imanku. Mereka benar-benar nyata. Dadaku kembali sesak. Pasokan oksigen dalam tubuh mulai berkurang. Seiring melemahnya kesadaran, aku kembali pingsan. Aroma minyak angin menyeruak lubang hidung, membangkitkan saraf yang sempat melemah. Mataku mengerjap. Lampu putih berkekuatan 10 watt membuatku silau. Sekeliling masih tampak samar, buram. Namun aku mengenali siapa saja mereka. Ratih, syukurlah. Seru Seva memelukku. Aden yang berada di sisi kiri memeluk lenganku. Dingin. Udara hutan masih terasa hingga ke rumah. Siapa yang membawaku pulang, Sev? Di mana Mbah Dar?
Seva terlihat bingung. Dia menatapku ragu. Entah. Selesai sholat aku mendengar suara langkah kaki di teras. Kupikir itu kamu dan Badar. Ternyata memang benar. Hanya saja kalian tergeletak pingsan. Badar ada di kamar tengah. Wanita itu mengulurkan teh manis. Sesaat aliran hangat menjalar ke seluruh tubuh. Kesadaranku pun kembali normal. Bagaimana kondisi Badar? Tadi belum sadar. Biar kulihat lagi. Seva beranjak keluar. Aden baik-baik saja kan? Aku mengusap ubun-ubunnya. Iya mah. Aku teringat luka di pergelangan tangan yang dibuat oleh Badar. Sudah menghilang. Seperti tidak pernah terjadi sayatan. Namun leher terasa perih. Kurai kaca kecil di nakas. Terdapat luka panjang yang cukup dalam di sisi kanan dan kiri leher. Aden, bisa ambilkan betadin? Baik mah. Sebelum bocah itu beranjak, Seva sudah datang membawakan sebaskom air hangat dan handuk. Kotak obat ada di tangan kiri. Biar ku obati. Badar sudah sadar. Hanya saja, kenapa? Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Setelah mengobati lukaku, Seva kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aku baru sadar kalau seharian tadi di hutan tidak makan apapun. Ku ambil ransel mencari ponsel milik Mas Raffi yang kutemukan. Seva harus tahu ini. Sev. Aku menarik kursi dan duduk menghadapnya yang sedang menggoreng telur dadar. Iya. Kenapa kamu menyusul? Aku bisa sendiri. Aku menemukan ponsel Mas Raffi di hutan. Solder di tangannya terlepas. Dia bergegas mematikan kompor dan duduk menghadapku. Serius? Aku mengeluarkan benda pipi tersebut padanya. Seketika wajah Seva menegang. Itu artinya, iya, dia tidak berada di kota. Tadi aku melihatnya di sana. Tatapannya kosong. Dan bukan hanya Mas Raffi. Ada banyak orang serupa, termasuk Esti. Singkat ku ceritakan apa yang kutemukan di hutan mengenai penemuan ponsel Mas Raffi, hingga orang-orang berbaju hitam yang melakukan penggalian di lapangan kecil tengah hutan. Lalu Esti yang ditelanjangi dan ditutupi kain, serta Pak Yono dan wanita cantik yang mendampingi. Esti, desis Seva. Katamu dia mengucap nama lengkap dan nasabnya sebelum berubah aneh, bukan? Aku mengangguk. Iblis itu telah merenggut jiwanya. Seva memajukan wajah. Aku teringat dengan Aden. Dia mengatakan ada seorang kakek-kakek yang menanyakan nama lengkapnya. Apa itu perbuatan para pengikut Baal untuk mengambil jiwanya? Aku mau lihat kondisi Badar dulu. Pamitku bangkit dan menuju kamar tengah. Kamar di mana lemari tua bersandar dan melekat pada dinding. Wanita itu menyadari keberadaanku di pintu. Dia melambai lemah. Kamu telah bertaruh nyawa untuk saya. Terima kasih, ujarnya lirih. Bukan apa-apa. Saya membawa Mbah ke sini karena memang ini dulunya rumah Mbah, bukan? Tapi aneh. Saya membelinya dari seorang teman. Apa dia ada hubungan saudara dengan Badar? Wanita tua itu beringsut, berusaha untuk duduk. Aku mengambil beberapa bantal untuk sandaran. Kalian orang-orang dari peradaban modern, apa akan percaya dengan cerita saya? Sesaat aku mengamati tubuh Badar yang keriput. Sosoknya kembali seperti saat kami temukan di dalam hutan. Padahal beberapa jam yang lalu, kupastikan tubuh itu sangatlah menjijikan, busuk dan berbulu. Sebelumnya, kamu pasti heran kenapa saya bisa berubah-ubah. Badar tersenyum pilu. Pasti beliau sedang membaca pikiranku. Hutan itu sudah dikelilingi mantra penjerat. Berkat darah yang kamu berikan,
saya bisa keluar dari sana tanpa ketahuan. Mengenai perubahan tubuh yang terjadi selama perjalanan, itu karena efek mantra yang berbaur dengan sedikit energi saya yang terpancar. Aku mendengarkan beliau bercerita sambil sesekali mencuri pandang ke netra redupnya yang melirik ke arah lemari. Maaf, kenapa ada lemari itu? Mbah Dar terdiam. Kamu sudah berhasil membuka lemari itu, bukan? Ujarnya kemudian. Saya dan Mas Raffi tepatnya. Dek. Aku teringat kembali apa yang kulihat di hutan. Kutatap wajah Mbah Dar tajam. Apa Mbah tahu dan lihat semua kejadian di hutan tadi? Tentang suami saya dan orang-orang yang berwajah kosong. Saya tidak sadar tentang perjalanan tadi siang. Tapi soal orang-orang yang kamu bilang, aku menunggu. Jiwa mereka sedang dipinjam oleh Baal sebagai jaminan tumbal yang sesungguhnya. Dadaku bergemuruh. Mas Raffi, bagaimana bisa dia ada di sana? Kenapa kami terjebak dalam kemelut desa aneh ini? Bagaimana cara menyelamatkannya? Aku mendesak. Tidak bisa. Sampai purnama ke-9, jiwa mereka akan kembali dengan sendirinya. Aku pamit membiarkan Mbah Dar istirahat. Tubuhku sendiri rasanya masih sangat lemas. Namun sebelum keluar pintu, aku teringat sesuatu. Mbah, mengenai Kromoleo, apa benar ada? Mbah Dar tersenyum asam. Kamu sudah lihat sendiri, bukan? Aku berpaling. Sosok berjumlah 5 pemikul keranda tersebut masih terukir jelas dalam ingatan. Bagaimana mereka mengangkat tubuh Mbah Dar, memasukkannya ke dalam keranda, lalu berjalan beriringan. Kukira mereka hanya ada dalam cerita misteri masa lalu. Ternyata tengah malam kami dikejutkan oleh teriakan tertahan Mbah Dar dari kamar sebelah. Aku, Seva, dan Aden tidur dalam satu kamar. Bergegas kami berlari dan mendapati kamar dalam keadaan terkunci. Seva berusaha mendobrak pintu, tetapi dia malah terpental membentur kursi meja makan. Sial, udaranya panas banget, dengkusnya. Aku tidak bisa merasakan apapun. Hanya kepanikan akan kondisi Mbah Dar. Bagaimana, Chef? Jendela. Wanita itu segera melesat ke pintu keluar. Aku memilih tetap di dalam sambil menggenggam tangan Aden yang dingin. Bocah itu tidak terlihat takut sama sekali. Perlahan raut wajahnya mulai berubah. Dia mengeram sambil bergerak ke arah pintu. Aden, jangan! Bocah itu mendorong pintu dengan kepala bersamaan dengan Seva yang memecahkan kaca jendela. Terlihat tubuh Mbah Dar meronta di bawah ranjang sambil memegang rambut yang tertarik ke belakang. Aden melompat ke arah lemari yang terbuka, tetapi tubuhnya terhempas membentur jendela yang telah remuk kacanya. Allahu Akbar! Aden! Seva menarik engsel jendela lalu menerobos masuk. Dia mendekap Aden yang masih mengeram dengan tatapan nanar. Aku menggunting rambut Mbah Dar yang tertarik sesuatu tak terlihat. Sepertinya, entah apapun itu, aku akan membawa wanita tua tersebut masuk ke dalam lemari. Kalian lancang sekali, mengganggu urusanku termasuk kau, Antarja. Gema suara berat memenuhi ruangan. Aden menatap ke arah lemari dengan mata berkilat. Mereka tidak bersalah, termasuk anak ini. Pergilah, sebelum gua hancurkan lemari tua tempat persembunyianmu itu. Suara Aden terlihat berbeda, lantang dan bernada penuh wibawa. Lemari itu pun tertutup dengan debuman keras. Seva menggendong Aden yang pingsan ke sampingku. Terlihat bercak darah di pelipisnya akibat terkena pecahan kaca jendela. Tolong ambilkan kotak obat, Chef, pintaku. Mbah Dar ku angkat kembali ke ranjang. Tidak ada luka di tubuhnya.
Selain rambut yang kupotong sebagian, Aden pun hanya terdapat goresan kecil. Tetapi aku khawatir dengan adanya luka dalam. Kubalurkan minyak angin ke tengkuk bocah tersebut. Dia bereaksi. Perlahan matanya terbuka dengan ringisan menahan perih. Ma, alhamdulillah. Antarkan dia ke kamar, Chef. Biar aku yang menjaga Badar. Seva mengangguk. Diangkatnya tubuh bocah tersebut menuju kamar sebelah. Mbah, apa yang terjadi? Siapa tadi? Aku menatapnya serius. Barto. Dia sudah menyadari bahwa aku kabur dari hutan. Suami Badar? Wanita itu mengangguk. Dia akan membawaku ke alamnya melalui lemari itu, tunjuknya. Aku tercengang. Lemari itu? Sebenarnya apa? Barto menggunakan lemari itu untuk teleportasi ke dunia lain. Dunia yang Baal ciptakan untuk pengikut setianya. Jadi, apa suami Badar sudah meninggal? Wanita tua itu memilih diam. Ada yang bilang diam berarti iya. Namun aku tidak sepenuhnya percaya. Ungkapan kebenaran yang kubutuhkan. Angin malam menembus jendela yang kini tanpa kaca. Badar menggigil. Kurapatkan selimut hingga ujung kakinya. Saya lihat Aden dulu. Sebentar. Antareja. Bukankah itu? Badar mengangguk. Dia pun berpaling ke sisi tembok. Aku keluar dengan perasaan hampa. Berharap semua kejadian ini hanyalah mimpi buruk belaka. Kalau benar Antareja yang dimaksud suara tadi adalah sang Raja Jin, apa itu artinya dia kembali dan merasuki Aden? Kulihat Seva menyandarkan kepala pada sisi ranjang tempat Aden berbaring. Tangannya terbalut plester luka. Wajah itu masih terlihat tegang. Sesekali dia mengecek kondisi Aden yang terlelap. Sudah tidur? Sudah, Rat? Badar bagaimana? Sudah tenang. Ya, suara tadi memang benar suaminya, Barta. Dia ingin membawa Badar ke alamnya. Alam? Alam mana? Aku mengangkat bahu. Teringat akan jendela yang dipecahkan Seva. Ku ambil kain cukup tebal untuk penutup sementara. Biar aku saja. Kamu istirahatlah. Seva meraih kain tersebut. Aku mencoba berbaring pada tikar yang kami gelar di bawah ranjang Aden. Rasa kantuk sudah lenyap. Berganti pikiran kusut yang berkecamuk. Teleportasi. Apa maksudnya itu? Hal yang sepintas hanya ada di dunia fantasi. Betulkah terjadi di rumah ini? Kupalingkan wajah ke sisi kolong ranjang. Jantungku nyaris melompat saat mata beradu dengan sosok merah berambut panjang. Kukunya yang hitam terulur, siap mencakar. Allahu Akbar. Seva, tolong. Hati, ada apa? Seva menggoncang bahuku. Wajahnya terlihat panik. Lampu besar dia nyalakan. Ada apa? Baru ku tinggal sebentar kamu sudah tertidur. Sepertinya mimpi buruk ya? Aku menarik nafas panjang, lalu membuangnya lewat mulut secara perlahan. Air yang diulurkan Seva ku minum habis. Beberapa saat kemudian detak jantungku kembali normal. Lupakan. Udah, mari tidur. Wajah menyeramkan tadi seolah bukan dalam mimpi. Sungguh nyata. Seperti sudahlah. Iya, tapi kalau aku ingat, itu seperti Badar sewaktu kami sampai di tepi hutan. Ya, tangan kurus berkuku hitam serta rambut panjang. Siapa sosok itu? Seva menatapku sebelum memejamkan mata. Apapun yang akan terjadi, kita harus siap menghadapi.
Percayakan semuanya kepada Tuhan. Aku yakin kamu memiliki kekuatan yang tak biasa. Aku teringat Mas Raffi. Bagaimana kondisinya kini? Apakah kami bisa bertemu kembali? Tak terasa air mata tumpah. Kubiarkan jatuh dan meresap pada sarung bantal. Segala doa terucap untuk keselamatan kedua lelakiku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.